Selamat pagi Pak Urwatul. Pada kesempatan kali ini, saya Alexander Ali Goza dengan NPM 19063484403 akan mempresentasikan tentang UTS Hidrologi tahun 2021 bagian Jalan Tol Prabu Muli Muara Enim. Jadi, Jalan Tol Prabu Muli Muara Enim ini adalah seksi kedua dari Jalan Tol Simpang Indralaya Muara Enim. Jalan tol ini memiliki panjang 54 km dari panjang total 119 km, yaitu Simpang Indralaya Muara Enim. Jalan tol ini adalah koridor pendukung untuk jalan tol Trans Sumatera yang masih dalam proses pembangunan. Jalan tol ini dibuat oleh PT Hutama Karya Persero dan diharapkan dapat mempercepat perjalanan dari Palembang ke Muara Enim hingga 60% lebih cepat. Jadi, potensi bencana yang dapat memberi dampak negatif pada pekerjaan pembangunan ini adalah pada daerah Prabu Muli dan Muara Enim karena jaraknya yang cukup berdekatan sehingga potensi bencananya pun juga mirip-mirip. Dan bencana-bencana tersebut diakibatkan oleh cuaca yang ekstrim. Cuaca yang ekstrim ada dua, yaitu yang terlalu hujan lebat dan juga terlalu panas. Jadi untuk cuaca ekstrim yang hujan dapat menyebabkan banjir pada desa-desa di sekitar. Hujan lebat juga menyebabkan longsor pada bukit dan gunung di sekitar daerah jalan tol Prabu Muli Muara Enim. Cuaca ekstrim juga dapat menyebabkan angin puyuh yang dapat merusak jalan tol. Cuaca ekstrim yang panas di Sumatera seringkali menyebabkan kebakaran hutan yang sangat besar dan seringkali sulit untuk dipadamkan. Beberapa kilometer jalan tol Prabu Muli Muara Enim ini berdekatan bahkan bersebelahan dengan hutan yang berpotensi terjadi kebakaran. Potensi banjir yang dihadapi oleh proyek jalan tol ini saya analisa berdasarkan data topografi DEM dan juga data historis banjir di lokasi ini. Dapat dilihat di peta DEM ini, dua lingkaran merah itu adalah jalan tol Prabu Muli Muara Enim. Yang ini adalah Prabu Muli dan yang ini adalah pintu tol keluar Muara Enim. Dapat dilihat di pojok kanan bawah ada indeks bahaya berdasarkan warnanya. Ini adalah peta bencana banjir. Jadi warna-warna ini mengindikasikan potensi banjir di daerah tersebut. Jadi dapat dilihat Kota Prabu Muli itu kajian potensi banjirnya adalah bahaya, yaitu sedang ke tinggi. Dapat dilihat dari dominannya warna kuning ke merah. Di garis yang ini itu semuanya kuning. Dan itu adalah titik jalan tol tersebut dan sedikit ada merahnya. Di mana posisi lintasan jalan yang aman secara potensi bencana alam, geologis, banjir, tata guna lahan, dan morfologi. Jadi, pada jalan tol Prabu Muli Muara Enim ini, setelah saya mengecek beberapa bagian dari jalan tol ini, ada lokasi seperti di gambar, yaitu jalan tol melintasi kubangan air yang cukup besar menyerupai danau. Ini berpotensi tinggi jika hujan yang sangat lebat, maka air bisa meluap ke sekitarnya dan mengganggu daerah yang ini. Seperti rest area di sebelah jalan tol. Maka dari itu, dari peta topografi DEM ini, saya menyimpulkan bahwa jalur yang tepat untuk dilewati, menurut saya, pemilihan lintasan jalan tol Prabu Muli Muara Enim sudah sangatlah baik. Karena semua jalannya berada di jalan yang datar
yang agak jauh dari gunung yang rawan longsor, dan juga tidak melewati hamparan air atau bisa dibilang laut ataupun danau ataupun sungai yang cukup jauh, sehingga jika terjadi gempa bumi atau banjir, maka jalan tol tidak terlalu berpengaruh yang sangat signifikan sehingga tidak dapat beroperasi lagi. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi saya, terima kasih.